Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dengan saya Maria Sulastri. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Maria Sulastri, calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Nimatul Khalidah MPD dan pengajar praktik Bapak Anwar Sanusi SPD MPD. Saya mengutip dari Arthur bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang membuat menyenangkan adalah membuat koneksinya. Yang pertama, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson 2001.45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas, kita dapat memulai dengan yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan strategi produk. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Berikutnya, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut, yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Di sini, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid terhadap materi, konsep, ataupun pengetahuan baru. Yang kedua yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Dalam konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, serta mengembangkan dari kebutuhan, minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Dalam proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang mereka pelajari. Dan selanjutnya produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Lalu, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi dari modul 1.1 yaitu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya mengacu kepada berpihak pada murid serta profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara,
yaitu dalam modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya pendidikan dalam membimbing anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah fokus pada kekuatan alamiah setiap anak, yang bervariasi antara satu anak dan yang lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi pendekatan yang masuk akal. Dalam pembelajaran ini, kebutuhan belajar siswa menjadi fokus utama dengan menyeimbangkan tingkat kesiapan, minat, dan cara belajar siswa. Pendekatan ini memprioritaskan pada siswa sebagai individu yang unik dengan tantangan dan potensi masing-masing, sehingga membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dalam kaitannya dengan nilai dan guru penggerak. Dalam modul 1.2 membahas tentang nilai dan guru penggerak. Guru penggerak diharapkan memiliki 5 nilai inti, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai ini seharusnya tumbuh dan dipelihara oleh seorang guru penggerak. Dan kelima nilai ini saling mendukung satu sama lain. Mereka berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seorang guru penggerak. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru secara sadar atau tidak sadar mencerminkan nilai-nilai ini. Guru perlu memiliki refleksi atas proses pembelajaran dengan siswa, menjadi inovatif dalam menciptakan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan berkolaborasi dengan siswa dan sesama guru, serta orang tua siswa untuk memahami karakter belajar siswa. Peran seorang guru penggerak melibatkan kepemimpinan dalam pembelajaran, sehingga melibatkan komunitas guru lainnya, menjadi mentor bagi rekan guru, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan kebutuhan minat siswa. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Dalam hal ini, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang dengan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kaitannya dengan budaya positif, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran guru dalam menciptakan atmosfer positif sangat penting. Atmosfer positif ini dibangun melalui budaya positif yang tumbuh dalam komunitas belajar. Budaya positif ini mencerminkan nilai-nilai universal yang diadopsi di lingkungan sekolah. Lingkungan pembelajaran yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif seperti memberikan sambutan dan merasa disambut di komunitas belajar, saling menghargai satu sama lain dalam kelas, menciptakan rasa aman bagi siswa yang mendorong mereka untuk berani berbicara, menyediakan harapan untuk pertumbuhan individu siswa, menghargai perbedaan dalam perkembangan masing-masing siswa. Siswa mencapai kesuksesan dalam belajar dengan pengalaman yang sedikit yang membantu mereka nyaman, sehingga dukungan agar siswa mereka didukung dalam perjalanannya, dan mereka pun diberikan keadilan di kelas dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Tetaplah menjadi guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.